Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Edo Prasetyo, NIM 2421400030 dari Universitas Nurul Jadid. Pada presentasi ini saya akan membahas analisis AI untuk seleksi magang berbasis data nyata. Dengan studi kasus kegagalan penyaringan CV atau yang sering disebut sebagai kasus salah pilih kandidat. Pembahasan ini penting karena saat ini banyak perusahaan mulai menggunakan AI dalam proses rekrutmen. Selanjutnya ialah latar belakang dan masalah utama. Perusahaan teknologi sering menerima ratusan bahkan ribuan lamaran magang karena keterbatasan waktu dan tenaga. Proses seleksi manual menjadi sangat sulit. Untuk mengatasi masalah tersebut, perusahaan menggunakan AI CV screener berbasis NLP atau Natural Language Processing. Namun muncul masalah baru. AI terkadang meloloskan kandidat yang memiliki nilai akademik tinggi tetapi kurang memiliki kemampuan praktik. Sebaiknya kandidat yang memiliki pengalaman proyek nyata justru dapat ditolak. Selain itu, beberapa pelamar memanfaatkan teknik keyword stuffing, yaitu memasukkan banyak kata kunci agar CV mereka dianggap sesuai oleh sistem AI. Tabel data observasi nyata berikut. Berikut adalah data hasil penyaringan otomatis AI terhadap 10 kandidat magang software engineer berdasarkan pengamatan real proses rekrutmen. Ialah data tersebut menunjukkan bahwa keputusan AI tidak selalu sesuai dengan kualitas kandidat yang sebenarnya. Dari sinilah kita dapat melihat adanya kemungkinan kesalahan klasifikasi yang menyebabkan kandidat potensial terlewatkan. Spesifikasi sistem dan paradigma ML. Sistem membutuhkan beberapa jenis data yaitu CV digital, transkripsi nilai, portofolio GitHub, dan deskripsi pekerjaan. Fitur yang digunakan meliputi IPK, keaktifan organisasi, jumlah proyek, serta kata kunci teknis yang terdapat pada CV. Output yang dihasilkan adalah keputusan apakah kandidat lolos atau tidak. Metode yang digunakan termasuk dalam kategori supervised learning karena model dilatih menggunakan data historis yang sudah memiliki label keputusan sebelumnya. Rantai keputusan AI rekrutmen, proses dari pengumpulan data mentah hingga keputusan final klasifikasi pelamar. Kemudian AI melakukan ekstraksi informasi dari CV menggunakan teknologi NLP. Data yang sudah diproses akan dianalisis oleh algoritma machine learning seperti logistic regression atau random forest. Setelah model menghitung tingkat kecocokan kandidat, sistem menghasilkan probabilitas kelulusan berdasarkan nilai ambang atau threshold tertentu. AI akan memberikan keputusan akhir apakah kandidat lolos ke tahap wawancara atau tidak. Anatomi bias sistem rekrutmen AI. Salah satu masalah terbesar dalam AI rekrutmen adalah bias. Pertama, terdapat bias data historis. Jika data pelatihan didominasi lulusan kampus tertentu, AI cenderung lebih memilih kandidat dari kampus yang sama. Kedua, terdapat proxy fitur bias. Misalnya, keaktifan organisasi dianggap sebagai indikator kemampuan komunikasi, padahal tidak semua mahasiswa memiliki kesempatan untuk aktif berorganisasi. Ketiga, terdapat bias bahasa dan gender, di mana AI dapat memberikan penilaian berbeda hanya karena penggunaan kata atau gaya penulisan tertentu dalam CV. Dampak nyata salah pilih kandidat. Pertama,
Versi positif yaitu kandidat yang sebenarnya kurang sesuai justru diterima. Kedua, versi negatif yaitu kandidat berbakat justru ditolak. Akibatnya perusahaan kehilangan talenta potensial, produktivitas tim menurun, proyek dapat mengalami keterlambatan dan reputasi perusahaan juga bisa terdapat negatif. Keterbatasan teknik model rekrutmen. Selain bias, AI juga memiliki beberapa keterbatasan teknis. Yang pertama adalah masalah black box, yaitu sulit menjelaskan alasan mengapa seseorang diterima atau ditolak. Kedua adalah overfitting, ketika model terlalu menghafal data lama sehingga kurang mampu mengenali kandidat dengan profil yang berbeda. Ketiga adalah halusinasi AI, terutama pada model berbasis LLM yang dapat masalah memahami informasi atau menghasilkan interpretasi yang tidak akurat. Selanjutnya ialah solusi dan rekomendasi integrasi AI. Untuk mengurangi risiko tersebut, beberapa solusi dapat diterapkan. Pertama, melakukan anonimisasi data, yaitu menghapus informasi seperti nama, gender, atau asal kampus saat proses penilaian. Kedua, melakukan audit bias secara berkala untuk memastikan keputusan AI tetap adil. Ketiga, menambahkan pengujian portofolio real. Misalnya dengan mengevaluasi proyek GitHub atau tes coding sehingga penilaian tidak hanya bergantung pada isi CV. Selanjutnya ialah mengapa AI bukan hakim mutlak. AI tidak boleh menjadi hakim mutlak dalam proses rekrutmen. Peran manusia tetap diperlukan untuk menilai potensi, kreativitas, komunikasi, dan kesesuaian budaya kerja yang sulit diukur oleh algoritma. Karena itu, AI sebaiknya digunakan sebagai kopilot atau alat bantu, sedangkan keputusan akhir tetap berada di tangan rekruter manusia. Yaitu selanjutnya ialah kesimpulan dan komitmen akademis. Sebagai kesimpulan, AI dapat membantu mempercepat proses seleksi magang tetapi masih memiliki risiko bias, kesalahan klasifikasi, dan keterbatasan teknis. Oleh karena itu, penggunaan AI harus selalu disertai pengawasan manusia dan evaluasi etis agar proses rekrutmen menjadi lebih adil, akurat, dan inklusif. Sekian dari saya. Apabila ada salah dari awal sampai akhir, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.